Ekonomi lagi jelek, gue bilangnya ini adalah panic mode. Ya, kita tahu ya di saat dunia lagi panik, ya orang-orang akan keluar dari aset-aset yang berisiko. Jadi out aset beresiko. Kenapa? Karena of course terlalu banyak ketidakpastian dalam dunia. Sehingga mereka akan keluar, ya investor-investor akan keluar dari aset-aset yang berisiko. Nah, di sisi lain uang ini harus berpindah, bukan? Mereka akan cenderung mencari aset-aset yang ibaratnya safe haven. Dan faktanya, salah satu aset safe haven adalah US dollar. Ya, aset yang paling liquid ya di dunia mungkin adalah US dollar. Kita bisa langsung lihat sendiri dalam sejarah. Di 2008 abis global financial crisis, dolar index itu naik karena orang mencari tempat yang lebih aman. Pindahin ke cash, terutama dalam USD atau dalam US Treasury, yaitu obligasi pemerintahnya Amerika Serikat. Di 2020 pas COVID, ya kita ngelihat juga DXY itu langsung terbang. Ya, apalagi pas 2022 pas ada perang Rusia dan Ukraina, dolar indeks DXY itu langsung meledak ke atas. Ya, kita ngelihat bahwa investor akan keluar dari aset-aset berisiko, contohnya apa? Saham, kripto. Ya, teman-teman bisa cek sendiri chartnya, dan mereka akan lari ke dalam US dollar karena dianggap sebagai safe haven. Jadi kita bisa lihat bahwa demand untuk US dollar itu bukan cuma saat perdagangan global biasa aja, tapi ini justru bisa jadi amunisi untuk survivalnya para investor. Ya, ketika mereka mengoleksi USD, mereka sedang mengumpulkan amunisi. Yang harapannya nanti mereka bisa nembak lagi ke aset berisiko di saat pertumbuhan ekonominya nanti membaik. Nah, sekarang kita ngomongin fase kedua. Kenapa US dollar dari yang tadinya kuat di saat krisis, dia bisa jadi melemah. Gue bilang ini sebagai growth mode atau mode pertumbuhan. Di saat krisisnya udah reda, ya, artinya ekonomi global mulai stabil. Yang terjadi ketika ekonomi lebih stabil, ketidakpastiannya berkurang. Ketika ketidakpastiannya berkurang, artinya kesempatan yang investor lihat gak cuma di Amerika, tapi di negara-negara lain, terutama di yang kita sebut emerging market. Atau bahasa gampangnya negara